Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ajis. Saya mahasiswa PJJ-PAI dari Universitas Islam Negeri Sipil Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Sistem Teknologi di Cirebon yang mencakup kereta Paksi Nagaliman, kereta Singa Barong, Pedati Gede, Gapura Lawang Bentar, dan Masjid. Tentu Cirebon merupakan kota sejarah yang ada di Pulau Jawa, yang berada di pesisir Pulau Jawa, sisi barat. Langsung saja kita membahas sistem teknologi Cirebon. Yang pertama yaitu kereta Paksi Nagaliman. Sejarah dari kereta Paksi Nagaliman berkaitan erat dengan perkembangan Keraton Kanoman di Cirebon. Kereta ini diyakini telah ada sejak masa Pangeran Cakrabuana, Sultan pertama Cirebon, dan digunakan sebagai simbol kebesaran kerajaan. Berdasarkan naskah yang tertulis, kereta ini digunakan dalam pertempuran melawan kerajaan Galuh dan menjadi kereta kebesaran kerajaan Cirebon, dan terakhir digunakan pada tahun 1933. Kereta Kencana Paksi Nagaliman merupakan peninggalan bersejarah dari Pangeran Cakrabuana, Sultan pertama Cirebon. Kereta yang terbuat dari kayu sawo ini memiliki desain yang unik dan menggunakan penggabungan tiga unsur budaya. Yang pertama Islam, Cina, dan Hindu. Kereta Paksa Nagaliman juga memiliki teknologi maju pada zaman dulu, terutama pada sayap yang dapat bergerak saat kereta itu berjalan, yang berfungsi sebagai pendingin bagi sultan. Inovasi ini mencerminkan teknologi canggih dan kemewahan kereta kebesaran Kesultanan Cirebon, serta menambah nilai estetika dan simbolis yang mengaitkan kereta dengan elemen alam dan kekuasaan. Kereta ini juga mengadopsi simbolis dari tiga budaya, Islam yang dilambangkan akan burung, Cina dilambangkan dengan naga, dan Hindu dilambangkan dengan gajah. Adapun fungsi dari Paksa Nagaliman yang lain dengan Raja Keraton Kanoman, kirap pengantin keluarga keraton, dan perwujudan nilai toleransi lintas agama. Yang selanjutnya yaitu kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong dibuat pada tahun 1549 Masehi atas prakasa Gusti Penambahan Pakungwati I, Pangeran Muhammad Arifin. Desain kereta ini diciptakan oleh Penembahan Losari dengan bantuan mandor Ki Dalem Gebang Sepuh dan pengukir Kinanta Guna dari desa Kaliwulu, Pleret. Kereta ini dirancang khusus untuk digunakan oleh raja. Kereta ini juga merupakan simbol perpaduan tiga budaya, sayap buruk dari Mesir, kepala naga dari Cina, dan gajah dari India, yang melambangkan persahabatan antar negara. Kereta Singa Barong juga mengembangkan beberapa elemen teknologi dan seni dalam pembuatannya, yang mencerminkan kemajuan teknologi dan budaya pada zamannya, seperti pemilihan material yang berkualitas yang terbuat dari kayu laban yang dikenal akan kekuatannya. Hal ini menunjukkan pemahaman akan material dan penggunaan hewan sebagai pemanfaatan hewan dalam transportasi. Adapun fungsi dari Singa Barong antara lain sebagai kendaraan Sultan Cirebon dalam acara penting seperti kirap dan penobatan raja dan upacara-upacara kebesaran. Yang selanjutnya yaitu Pedati Gede. Pedati Gede Pekalangan merupakan kendaraan peninggalan
Pangeran Cakrabuana yang dibuat pada tahun 1371. Kendaraan tersebut digunakan oleh Pangeran Cakrabuana atau yang dikenal dengan sebutan Mbah Uwu saat melakukan syiar Islam di wilayah Pantura, Pulau Jawa. Pedati gede merupakan teknologi transportasi yang ditarik oleh seekor kerbau bule dan digunakan untuk membawa barang pada zaman dahulu dan sebagai pengangkut bahan material untuk pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Ukuran pedati gede yang sebenarnya mencapai 15 meter dan memiliki roda sebanyak 12 buah. Pedati gede Pekalongan dibuatkan replika dan telah resmi dijadikan sebagai ikon baru di kota Cirebon dengan nama Taman Pedati Gede, bertempat di Jalan Pasukan kawasan Gedung Berintis, Amerika Tobak. Taman Pedati Gede diresmikan langsung oleh Wali Kota Cirebon pada Senin tanggal 12 Desember tahun 2022. Yang selanjutnya yaitu Gapura Lawang Bentar. Candi Bentar adalah warisan budaya yang umum ditemukan di Jawa dan Bali, berfungsi sebagai gerbang masuk ke area utama bangunan. Di Jawa Barat, khususnya Cirebon, keberadaan Gapura Bentar berkaitan dengan sejarah Kerajaan Majapahit. Keberadaan terkait dengan sejarah Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Demak, serta menjadi simbol penghormatan terhadap leluhur. Gapura ini juga digunakan sejak era Sunan Gunung Jati dan mencerminkan hubungan erat antara Cirebon dan Demak, terutama dalam penaklukan Sunda Kelapa oleh Raden Fathahilah. Yang selanjutnya yaitu Masjid Sang Cipta Rasa. Masjid Sang Cipta Rasa, masjid yang dibangun pada tahun 1880 oleh para wali, khususnya Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Pembangunan masjid ini diinisiasi oleh Ratu Nyimas Patungwati yang merupakan istri dari Sunan Gunung Jati. Masjid Sang Cipta Rasa terbuat dari kayu jati yang kokoh dan berumur panjang, sehingga meskipun sudah berusia lebih dari 5 abad, bangunan masjid terlihat sangat kokoh. Yang utama, masjid memiliki ketinggian 17 meter yang melambangkan akan jumlah rakaat salat dalam satu hari. Meskipun merupakan masjid, terdapat unsur alkulturasi budaya yang terlihat, terutama di bagian mihrab yang merupakan ukiran pura Hindu. Hal ini mencerminkan interaksi antar budaya Islam dan Hindu di wilayah tersebut. Masjid Sang Cipta Rasa tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat berkumpul bagi masyarakat, termasuk warga Kesultanan Kesepuhan dan Kanoman. Masjid ini menjadi tempat singgah bagi pemudik yang melintas di Cirebon, terutama saat bulan Ramadan untuk berbuka puasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan teknologi Cirebon. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.